94.9. Good News FM. Good news for the family. Hai, Hai. selamat sore di hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore lagi nih. Bertemu lagi dengan kita di DTS Deep Talk Session. Let's talk about it. Bersama saya temannya Farel. Saya partnernya Hasti. Ya, saya Hastinnya. Saya Farelnya. Oke juga ya, mending kita Iya dong, harus gitu. pakai terus ya. Kalau Iya. dilihat-lihat. Soalnya lucu terus. Buat kita aja. Iya. Setidaknya lucu. Iya, supaya kita bisa menghibur teman-teman ya. Betul banget. Walaupun teman-teman kayak mikir ini apa lucunya. Ini orang garing banget sih, apa sih? Kita lucu kok. Lucu. Kita harus positif thinking. Yes, betul banget. Semoga yang dengerin juga ketawa ya. Enggak kita sendiri yang ketawa, karena kita sendiri yang ngerasa lucu. Ya ampun, enggak apa-apa. Gimana nih teman-teman semua para users? Kabarnya semoga Baik-baik aja. baik-baik aja ya. Apalagi ini cerah loh. Biasanya sore-sore gini hujan dari Iya, kemarin hujan. benar. Kemarin aja hujan kan? Iya, hujan-hujan ada yang jatuh. Aduh, gimana Kemarin sih? ternyata kemarin banyak yang nanyain aku loh. Ada kan waktu siaran. Emang kamu yang jatuh? Hah? Emang kamu yang jatuh? Iya, aku jatuh. Kamu Ya, ngaranya oke. kemana sih? Iya, jangan ke kamu. Maaf. Gimana? Kemarin tuh katanya Kak Andri sama Kak Victor tuh kan siaran terus ngomongin kalau aku tuh jatuh. Tahu nggak? Sampai aku di gereja kemarin katanya jatuh ya gitu. Padahal kan aku mau kayak keep it to myself aja ya. Keep it to myself. Itu myself. So ibu tapi tangannya gini-gini. Oh iya. Tunjukin dulu kayak ya. Kayak mana maksudnya? Enggak, tapi aku aman kok teman-teman atau Good News Family semua, users semua juga yang biasanya dengerin program kita ya. Karena kemarin shock aja jadi nggak siaran dulu. Shocknya sampai berhari-hari tuh. Juga sampai berhari-hari ya. Tapi puji Tuhan sudah bisa menemani kita semua ya, menemani Anda semua di DTS kali ini. Ya betul, udah sehat ya. Puji Tuhan. Udah nggak shock ya? Iya. Iya itu Puji makanya Tuhan. teman-teman mungkin remind untuk teman-teman hati-hati ya. Hati-hati Naik di jalan. kendaraan. Jalan licin, banjir. Ya betul, Ya, itu menghindari hati-hati. banjir. Malah Keseret. ya udah kali ya. Nggak maksudnya remind ke teman-teman biar nggak terjadi insiden yang sama. Betul. Gitu. Oke. Kita langsung aja ya. Ya. Sore hari ini kita mau ngobrolin tentang You Are Called ya. Tema kita kali ini nih You Are Called. Living out your faith in school, campus, and workplace. Gitu. Artinya emang satu pikiran emang minus. You are called artinya pasti kamu terpanggil, ya, dipanggil. Dah sisanya kamu ya. Living out your faith in school, campus, and workplace. Jadi menjalani kehidupanmu, kehidupan imanmu ya. Di sekolah, di kampus dan tempat kerja. Di kampus dan tempat kerja, betul. Gitu. Nah, sore hari ini seperti luar biasanya kita nggak berdua aja ngobrol ngalor ngidul. Nah, kita kedatangan pastor yang luar biasa ya. Betul. Pastor Verdika, halo. Hai Pastor. Halo. Gimana kabarnya Pastor? Kabarnya sedang berjuang, asik nih. Wah, wih, apa tuh? Kenapa tuh? Iya, banyak. Nah, kalau mau dengar cerita, yuk ngopi bareng. Oh. Tapi tadi aku dengerin kalian ngobrol tuh asik loh. Gimana? Ngobrol terus aja, nggak apa-apa. Dengerin kita ngobrol asik Din katanya. Emang kita tuh emang satu frekuensi banget gitu Pastor. Bestie banget. Ini by the way FYI itu pasti ini kita udah temenan berapa lama ya Din? 8 9 tahun. Kamu berarti dari kalian SMA mungkin ya? Kenapa? Dari SMA? Dari SMP. Dia SMP, aku SMA. Kita beda angkatan. Kita SMA kelas 3, aku SMP kelas 1. Enggak, jauh banget. Saya kelas 3, dia SMA kelas 1. Ya kita kaca setahun gitu, Pastor. Selisih setahun. Gitu. Jadi ya memang kalau
ini partner tandem di banyak hal juga Iya sih. betul, MC. Di sekolah minggu, Sekolah minggu ya bisa ya calling di bawah ini. Panggilan. di youth juga terkadang ya. Iya Beberapa betul. kali kita nge-MC juga ya. Mantap, Betul, Ya, betul, mantap. betul. siapa tahu ya. Kita jangan ngobrol berdua, Siapa Pak. Iya, tahu. Malah kita anggurkan. iya. Bahaya ya. Nanti malah makin gak jelas kita ngobrol Mungkin kemana-mana. Mana-mana ya, kacau. Kita soalnya perlu kalau ngobrol ini perlu ada yang meluruskan. Soalnya ini kemana-mana. Betul, kemana-mana tidak sesuai janjiannya. Iya, betul. Seperti Oke. biasa Oke, kita oke. ngobrol-ngobrol ya, ada pertanyaan yang kita akan Nah, lontarkan ke Pastor Dika. Nanti bisa Pastor kasih jawaban. Tuh, mungkin siap. itu Oke. juga bisa jadi apa ya, bekal untuk teman-teman yang mendengarkan juga. Yes, kita Gitu. juga akan sharing-sharing juga ya. Ya, mungkin betul, 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 betul. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya, Master. Kodika ya? Ya. Aku Hmm. karena memang biasanya manggilnya Kodika. Besti. Teman berapa? 8 tahun juga ya? Enggak ya? Enggak Kirain nyangka. Wah, 8 aku lebih tahun. muda. Aku lebih muda pasti. Kalau aku SMP kelas 3 kayak Pastor SMP kelas 1 ya. Ya, kamu Muda. SMP kelas 3. Waktu Aku itu SMP waktu kelas temenan 2. sama Farel. Oh, SMP Aku kelas kelas 2. 2. Masih setahun. Tahun itu Bener. tahun. Oke, oke. Oke, langsung aja ya kita ke Langsung ya. pertanyaan pertama ya. Malah kacau nih nanti lama-lama. Master, kadang kita tuh mikir panggilan Tuhan itu cuma buat pendeta atau orang pelayanan. Tapi Hmm. gimana kalau kita cuma siswa, mahasiswa, atau pekerja kantoran yang nggak pernah terlibat dalam pelayanan di gereja? Gimana sih kita tahu bahwa kita juga punya calling dari Tuhan, meskipun kita nggak melayani di gereja gitu? Oke. Jadi begini, ini yang perlu kita samakan paradigma atau kita luruskan pandangan tentang panggilan ya. Betul. Boleh ya? Boleh, boleh. Yang pertama, kalau kita terima panggilan, fokusnya itu bukan apa yang akan kita kerjakan dan apa yang akan kita terima, betul kan? Iya, betul. Tapi kalau kita terima panggilan, fokus kita itu kepada sang pemanggil. Iya. Wow. Dan kalau kita terima panggil, kita tahu kalau dalam hal panggilan, kita fokusnya itu ke Tuhan yang manggil kita. Bukan kalau aku terima panggilan itu nanti apa panggilan Tuhan itu aku harus jadi apa, aku harus terima apa, berkat apa gitu kan. Nah, yang saya percaya itu kita fokusnya ke Tuhan. Ketika kita tahu itu panggilan hidup kita fokus ke Tuhan dan percaya Tuhan nanti sendiri akan mengarahkan. Oh, wow. Nah, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua tentang calling ya, tentang calling panggilan Tuhan. Jadi passion dengan calling itu berbeda. Oh, oke. Nah, seringkali kita menganggap bahwa passion kita itu calling kita. Iya, betul, betul. Nah, itu berbeda. Passion itu apa yang kita kerjakan, tapi kembali lagi kalau calling, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, itu hal yang berbeda. Nah, lalu yang ketiga, ini yang perlu kita ketahui, yang perlu kita luruskan. Setiap orang percaya itu terima calling-nya Tuhan. Nah. Jadi tidak cuma pendeta, tidak cuma full-timer, tidak cuma penyiar radio, tapi setiap kita orang percaya, kita terima calling-nya Tuhan. Nah, namun profesinya yang Tuhan letakkan itu berbeda-beda. Nah, makanya yang tadi saya bilang, kalau kita ini dapat calling dari Tuhan, kita tahu ini panggilan Tuhan, fokusnya kita itu ke Tuhan, bukan profesinya. Seringkali anak muda itu bingung nih, aku tuh terima panggilan Tuhan, tapi bener nggak aku harus jadi pendeta, aku harus jadi entrepreneur, penyiar radio atau apapun, semua. Nah, ketika Tuhan letakkan di situ, jadi calling itu bukan tentang kita, tetapi calling itu tentang Tuhan. Betul kan? Ya. Jadi calling itu tentang apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan, tentang Tuhan, bukan tentang kita. Yes. Makanya seringkali kita terjebak, kita itu nggak mau menjalankan calling Tuhan. Karena apa? Karena kita bingung dengan profesinya. Nanti kalau aku calling harus jadi pendeta di gereja, nanti kalau aku nggak bisa makan gimana, nggak bisa hidup gimana.
Aku tahu nih, Tuhan taruh aku di penyiar radio nih untuk kabarkan Injil di sana. Tapi nanti kalau aku nggak bisa makan gimana? Aku nggak punya waktu untuk ini itu bagaimana? Seperti itu kan? Ya. Jadi anak-anak muda, Good News Family, calling, panggilan Tuhan itu tentang Tuhan, bukan tentang kita. Jadi bukan tentang profesinya yang akan kita kerjakan, tetapi tentang apa yang bisa kita sampaikan tentang Tuhan di situ. Oke, wow. Jadi kalau kita mau di sekolahan, kita mau di kampus, kita mau di tempat workplace, marketplace, semuanya, kita bisa menjalankan calling Tuhan. Iya. Betul kan? Nah, Yes. tinggal bagaimana Tuhan meletakkan kita di situ. Brother sister ini ada di Good News FM. Nah, mimbar kalian, calling kalian yang Tuhan letakkan itu di situ. Oke, wow. Betul kan? Yes. Nah, Betul banget. kalau saya sebagai pendeta, calling saya, panggilan saya nggak cuma di dalam gereja aja. Di luar gereja, dimanapun yang bisa kita kerjakan, di situ kita bisa mengerjakan calling kita. Nah, jadi gambarannya adalah seringkali kita itu mengotak-ngotakkan callingnya Tuhan. Iya, betul. Apalagi dengan persepsi kalau Tuhan panggil kita harus sekolah teologi, kita harus apa namanya full time gereja, jadi pendeta. Nah, padahal Tuhan panggil kalian di satu tempat, di satu hal yang Tuhan ingin pakai kalian di tempat itu untuk mengabarkan cintanya, kasihnya. Iya. Jadi itu, jadi hal-hal yang seperti itu yang perlu kita samakan persepsi kita gitu kan. Iya. Nah, aku paling suka ini nih, Yohanes 12 ayat 24. Kita boleh kan, kita buka ayat boleh nggak? Boleh Iya, dong. justru Iya. itu. Itu Oke. harus. Yohanes 12 ayat 24 ya. Mm-mm. Aku bacain atau teman-teman yang mau bacain? Uh. Aku bacain ya. Oh ya, Boleh, boleh. boleh. Kata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, garis bawahi ya, ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, ayat ini menggambarkan persis tentang visi, atau kalau boleh kita bilang calling atau visinya Tuhan, callingnya Tuhan. Bagaimana sih kita bisa tahu itu calling, visinya Tuhan? Caranya itu adalah yang pertama, biji gandum. Ini kan biji gandum jatuh ke dalam tanah. Ada kata ke dalam tanah, bukan di atas tanah. Kalau ke dalam tanah itu berarti tidak perlu kita perlihatkan, tidak perlu kita gembor-gemborkan, betul kan? Dan Iya. tidak orang lihat. Nah, seringkali calling itu seperti itu. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah diomongkan, yang tidak pernah kita lihat. Nah, ada selanjutnya. Jatuh ke dalam tanah dan mati. Biji itu harus mati. Nah, maksudnya ini bagaimana? Kalau kita ngomongin soal calling, soal visi, kita ini harus mati. Harus mati dulu nih biji ini. Nah, maksudnya mati apa? Ego kita harus mati. Pengertian kita ini harus mati. Nah, baru ganti kita apa ya? Rencana-rancangan Tuhan yang bekerja. Terus pengertian Tuhannya yang bekerja, bukan kita. Itu yang harus kita matikan. Nah, sehingga seperti ini. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, jadi seringkali bagaimana kita itu tahu calling kita. Nah, seringkali hal-hal yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan pikirkan. Nah, seringkali kita tidak mau, kita berontak di situ. Nah, kita harus mulai matikan ego kita, kita mulai matikan pengertian kita, biarkan rancangan rencana Tuhan yang bekerja. Nah, itu kalau gambaran saya tentang calling, tentang panggilan. Kalau cerita tentang hidup saya ya berkali-kali saya mematikan calling, panggilan dengan berbagai macam hal,
tapi Tuhan tetap terus arahkan ke panggilan Tuhan, posisi yang Tuhan mau di situ. Wow, Itu sih. luar biasa banget. Aku tadi sempat dengar ini ya, disampaikan bahwa calling dan passion ini kan beda. Yes. Nah, terkadang berarti bisa jadi calling ini kan nggak selaras dengan passion kita itu tadi kan. Hmm. Nah, kalau misal nggak selaras ya apa yang kita lakukan ini ya yang ada di Yohanes 12 ayat 24 ini harus jatuh ke dalam tanah dan mati gitu kan. Berarti kita kayak harus menurunkan ego kita, bahkan mematikan ego kita supaya nama Tuhan itu semakin dipermuliakan. Yes. Nah, kalau passionnya sendiri ternyata juga jadi sebuah calling kita, itu akankah lebih mempermudah kita dan lebih bikin kita jadi apa ya? Maksudnya kayak lebih gampang gitu loh, Pastor, buat Ya, menjalankan callingnya Tuhan. saya setuju. Hmm. Jadi begini, passion itu belum tentu calling. Hmm. Tapi kalau itu calling kalian, itu akan jadi passion kalian. Oh wow, oke. Contoh nih ya, biasanya Tuhan itu pakai kita memang tidak jauh di area kita. Hmm. Biasanya. Tapi juga ada Tuhan pakai kita di area yang jauh di area kita sekarang ini. Nah, contoh. Seringkali aku contoh Alkitab aja paling gampang ya. Contoh Alkitab, tahu Petrus Iya. ya. Petrus itu seorang penjala ikan. Nah, Petrus penjala ikan, berkali-kali kita lihat ceritanya Petrus selalu bahasanya itu dia selalu gagal dalam menjala ikan. Betul kan? Iya. Bahkan mungkin Petrus melakukan nelayan itu memang karena dia tinggal di Galilea, dia orang yang punya pendidikan yang rendah, dia punya pekerjaan yang dia mau ngerjain apa kalau selain nelayan gitu kan. Iya, betul. Nah, ternyata ketika Tuhan mau pakai Petrus sebagai penjala manusia, dia berkata, kamu penjala ikan, akan kujadikan kamu menjadi penjala manusia. Nah, kalau itu memang calling kita, itu jadi passion kita. Dan akhirnya lihat, Petrus ketika dia sekali berkhotbah, ribuan orang bertobat. Iya. Iya. Nah, jadi pertanyaannya gini, apakah nelayan itu passionnya Petrus? Kayaknya enggak juga. Petrus dia menjala apa namanya, dia menjala ikan aja gagal terus kok. Iya. Ya kan, Alkitab menuliskan 2 kali gagal kan, nggak dapat ikan semalam-malam. Nah, intinya tuh seperti ini. Seringkali kita itu nganggap bahwa oh ini passion saya ini, calling saya itu biasanya kan profesi ya. Calling saya sebagai WR worship leader, pemimpin pujian, itu calling saya, passion saya itu menyanyi. Ya kan, passion itu seperti ketika kita melakukan sesuatu itu bergelora dalam hati kita. Iya. Wow, itu saya pintar menyanyi gitu kan. Kalau saya suka menyanyi. Nah, tapi ternyata Tuhan tahu nih, callingnya Tuhan ingin letakkan bukan di situ. Tapi Tuhan ingin letakkan di penyiar radio. Siapa tahu di situ. Di penyiar radio dia bisa lebih mengabarkan Injil, mengabarkan tentang Tuhan lebih lagi. Nah, jadi kembali lagi seperti ini. Calling, kita fokusnya itu ke Tuhan. Jangan ke profesinya. Profesinya itu bisa berubah-berubah. Tapi panggilannya itu jelas. Tuhan mau letakkan di mana. Iya. Nah, kalau kita tahu jelas di situ, pasti itu akan jadi passion kita. Bisa
mudah dimengerti nggak Ya, belajar Iya, ya. sesuatu yang udah. ini? Paham, paham, paham. Nah, seringkali anak-anak muda itu terjebak dengan profesi, dengan passion. Ya, ya, ya. Salah nggak dengan passion? Enggak. Enggak. Nah, tapi terkadang seperti ini. Dia lari dari callingnya Tuhan karena merasa tidak passionnya. Wow. Nah, padahal kalau kita tahu itu callingnya Tuhan, Tuhan letakkan di mana, itu akan jadi passion. Itu sebenarnya passion sebenarnya kita. Iya, iya, iya. Contoh. Kalau teman-teman tahu dulu saya ini workaholic sebenarnya. 2008 saya bertobat, 2013 karena ada banyak masalah dan sebagainya, saya bekerja. Saya bekerja sedemikian rupa. Terus saya dari pagi sampai malam workaholic. Pagi sampai malam, pagi sampai malam. Nah, tahun 2016, Tuhan letakkan di hati saya itu perkuat sekali. Tuhan letakkan semua pekerjaan kembali ke jalur yang benar. Kembali ke melayani penuh. Nah, terus saya ke Jakarta, saya nemuin bos, gitu kan, pimpinan. Saya berkata seperti ini, Pak, saya mulai minggu depan saya resign, keluar dari pekerjaan ini. Loh, karena apa? Saya jawab, karena mau melayani Tuhan. Nah, udah berjalan, terus saya ketemu dengan klien-klien saya, lalu ada pertanyaan satu nih, klien saya bertanya seperti ini, Dika, kamu sudah bekerja sedemikian rupa, dapat penghasilan sedemikian rupa. Kamu membangun ini dengan bagus sekali pekerjaan. Pertanyaan, kamu lepaskan itu karena pelayananmu. Kamu bisa tahu itu panggilanmu dari mana. Bayangin coba. Terus saya jawab, Pak, saya pernah bekerja di perbankan, saya pernah bekerja berentrepreneur, saya pernah bekerja ikut orang, saya bangun bisnis orang dan sebagainya. Saya pernah dapat penghasilan dari awal UMR, di bawah UMR, UMK, terus di UMK sampai ke 2 digit, saya pernah. Saya pernah bekerja dengan omset miliaran rupiah per hari, saya pernah. Tapi itu tidak bisa menandingi kesenangan saya atau kepuasan saya ketika saya berjumpa dengan orang dan orang itu terima Tuhan, orang itu diubahkan oleh Tuhan. Nah, dari situ saya tahu bahwa itu panggilan saya di situ. Nah, pertanyaannya, saya punya passion nggak untuk bekerja? Dapat gaji 2 digit, terus dipercaya bangun bisnis, punya passion nggak? Itu it's my passion, ya kan? Pasti. Tapi ternyata ada hal yang lebih, bahwa ketika ada calling, saya lepaskan itu dan saya kembali full ke pelayanan. Calling saya ternyata passion saya sebenarnya adalah tahu ketika ada satu orang aja diubahkan oleh Tuhan. Itu kepuasan tertinggi. Makanya jangan kaget kalau ada orang jam 12 malam telepon, dia sedih, marah-marah, butuh konseling, jam 2, terus orang butuh konseling cerita 3 jam, 4 jam, aku dengerin, dan dia diubahkan. Wah, itu titik kepuasan. Nah, itu aku tahu, callingku, posisi yang Tuhan taruh di situ. Wow, wow. Nah, Luar biasa ya. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa calling ini pun juga bisa selaras dengan passion kan, Pastor? ya, bisa tidak menutup kemungkinan, Hmm. tapi pernyataannya adalah, kalau kita berangkat dari passion, belum tentu itu calling kita loh. Oh, Oke. berarti yang dicari bukan passionnya dulu, Iya, yang dilakuin bukan passionnya Callingnya dulu, dulu. callingnya dulu. Ya, Ya, betul. setiap Betul. kita itu punya callingnya Tuhan. Nah, makanya cari Tuhan terlebih dahulu. Iya, Nanti iya. isinya, passionnya itu akan apa ya, Tuhan tunjukkan yang terbaik di mana. Hmm.
Betul kan? Iya, iya, iya. Ternyata semisal nih, memang mungkin Petrus itu dia punya passion posisinya di penjala ikan. Bener kan? Hmm. Tapi penjala ikan itu cerita Alkitab dia gagal terus, lebih banyak gagalnya loh. Tapi ternyata posisinya diubah. Dia menghidupi callingnya Tuhan. Hmm. Dia menjadi penjala manusia. Bayangin coba, sekali khotbah, dia terima Roh Kudus, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Ya, Bisa nangkep di sini kan? Iya, 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 iya. Paham. Nah, bayangkan coba kalau Petrus, kamu kujadikan penjala manusia Tuhan, Tuhan mau menjala ikan aja aku gagal kok. Pada saat itu Iya. kan sebelum kan ceritanya kan dia gagal kan, ya, apalagi jala manusia. Tapi ternyata dia ketemu dengan calling sejatinya. Nah, di situ passionnya, di situ posisinya, di situ kekuatannya. Ternyata Petrus di situ callingnya. Wow, keren banget. Ini Tidak menutup kemungkinan itu passion kita. Tapi ya, kalau iya, kita iya. lihatnya dari kita, oh itu harus passion saya, posisinya harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini itu berarti bukan calling saya. Iya, Kan aku iya. jago nyanyi, Kak. Iya, Aku iya, jago, iya. aku jago nyanyi, aku jago ngomong. Tapi kan passionku di sini. Passionku adalah worship leader. Passionku harus di dalam gereja. Bener Hmm. kan? ya, Padahal Iya. enggak. Kok callingnya yang Tuhan letakkan dia di luar gereja. Ketika dia bangun bisnis berentrepreneur atau ketika dia bekerja, teman sekantornya tiba-tiba diajak ngobrol, bertobat, Hmm. tiba dia buka bisnis, dia terima pegawai, ada 10 pegawai terlebih dahulu, terus tanamkan nilai-nilai kerajaan, terus kenalkan siapa itu Yesus, dia bertobat, Hmm. Iya, betul kan? iya, iya, Nah, iya. calling itu tujuan akhirnya adalah membuat orang itu semakin mengalami Tuhan. Hmm. Pertobatan orang-orang itu. Iya, iya. Jadi sekedar mengerjakan passion kita. Hmm. Wow. Yes. Nah, itu Ini ya, itu gambarannya. berarti ada beberapa orang juga, maksudnya nggak semua orang ini tuh callingnya tuh ada di pelayanan gitu, teman-teman. Hmm. ya, Dan nggak semua orang callingnya pun juga ada di luar pelayanan gitu. Ada orang yang ya, memang passionnya di pelayanan. Mungkin hmm, contohnya kayak aku ya. Aku juga ya kalau aku sih ini merasa panggilanku pun juga ada di worship ya, leader gitu ya, karena oke, eh banyak banyak yang akhirnya ngomong kayak kenapa kamu nggak jadi WL di umum aja gitu. Tapi Heeh. ya saya menunggu dulu gitu. Aku kan tetap tetap harus mengikuti prosedur yang ada ya gitu kan. Ya, nggak bisa langsung ya, Nah, itu terus juga ada yang kayak Kodika. Kodika tuh yang tadinya udah pernah di luar ya kan, di hmm, jadi hmm, hmm, entrepreneur, jadi pebisnis, ya jadi pekerja gitu kan. Tapi ternyata Tuhan twist panggilannya ada di pelayanan gitu. Tapi juga ada orang yang mungkin dia pelayanan, passionnya ada di situ, tapi ternyata Tuhan tuh menempatkan dia tuh di tempat tempat lain, lain, bukan bukan di, di pelayanan oh ya gitu. betul, Nah, jadi orang tuh sendiri-sendiri guys itu. Ada yang benar-benar bisa menemukan passion dan callingnya tuh di tempat yang sama. Ada yang passionnya dan callingnya itu ada di tempat yang berbeda. Jadi ya yang dicari bukan passionnya dulu, yang dijalanin bukan passionnya dulu, tapi callingnya dulu. betul panggilan Tuhan Jadikan dulu, callingnya Tuhan itu jadi passionnya kalian ya gitu. betul, itu dia, Itu Jadi kalau mau begini. belajar Hmm. Oh, gitu. sorry. Gimana? Lanjut, lanjut. Ya, gitu Aku maksudnya mau. dari kita belajar dari firman Tuhan tadi pun kan juga harus harus jatuh dulu ke dalam tanah dan mati gitu kan. Kalau hmm, misal yang jalanin passionnya dulu tuh pasti akan merasakan jatuh ke dalam tanah dan matinya ini dulu gitu loh. Gitu kalau kamu menjalankan passionmu dulu gitu kan. Tapi kalau kamu menjalankan atau mencari callingnya Tuhan dulu ya akan lebih mudah buat kalian juga gitu. ya betul, Tuh, gimana kok Dika? Jadi gini, eh gini. Semua orang
Jadi gini, semua hal yang kita kerjakan itu kita bisa gunakan untuk melayani Tuhan. Ya. Kalau aku lebih senang seperti ini ya. Tuhan itu bukan hanya nomor satu, tapi Tuhan itu satu-satunya. Tuhan itu segalanya. Iya, iya. Nah, seringkali kita membuat prioritas itu seperti ini. Oh, nomor satu itu Tuhan, nomor Mm-mm. dua keluarga, nomor Mm. tiga Hmm. pelayanan, bener kan? Ya, Mm. betul. Nah, kalau aku merasa bahwa kalau aku ya, yang aku hidupin adalah God is the center. Hmm. Tuhan itu pusat dari segalanya. Ya. Iya, betul. Dan Tuhan nggak nomor satu, tapi Tuhan pusat dari segalanya. Di Iya, keluarga, kita bisa melayani Tuhan di keluarga. setuju. Di kampus, kita melayani Tuhan di kampus. Di apalagi di pekerjaan, kita melayani Tuhan di pekerjaan. Jadi kalau kalau jam itu, kalau gambarannya seperti jam ya, itu Tuhan itu di pusatnya, detiknya itu muter. Nah, Hmm. itu dalam prioritas keluarga, jam untuk keluarga, jam pelayanan di gereja, jam pelayanan di kampus, jam pelayanan di pekerjaan, jam pelayanan di lingkungan. Jadi seperti itu. Nah, dimanapun kita itu melayani. Di dalam gereja, kita melayani Tuhan di gereja, di rumah Tuhan. Iya. Ketika kita di keluarga, di rumah, kita melayani Tuhan di rumah. Nah, itu semua harus balance, harus seimbang. Di pekerjaan yang seperti teman-teman lakukan sekarang ini kan seperti bekerja, lakukan itu, lakukan itu melayani Tuhan. Jadi balance. Hmm. Oke. Ada melayani Tuhan di keluarga, di pekerjaan, di rumah Tuhan, dengan teman-teman. Nah, itu harus balance. Jadi seperti ini. Oke, kalau nomor satu Tuhan, berarti harus melayani Tuhan terus di gereja, di gereja, di gereja, di gereja, di gereja. Nah, terus keluarga itu nomor dua. Pokoknya pelayanan dulu, gereja dulu, Tuhan dulu, keluarga nanti, gitu kan. Nah, itu kan kalau kita menggambarkan skala prioritasnya seperti itu. Ya, nggak tepat. Jadi, kalau saya secara pribadi, kita harus seimbang melayani Tuhan di gereja, di rumah, di sekolahan, di pekerjaan, itu semua harus balance, seimbang. Iya. Nah, setiap kita itu kembali lagi, kita ini terima callingnya Tuhan. Hmm. Nah, sekarang ini kita dimanapun juga, kita ini bisa melayani Tuhan, kita bisa mengerjakan callingnya Tuhan. Nah, permasalahannya adalah tinggal posisinya. Teman-teman mungkin ada di MC, Nah, ada di WL, nah ya itu. kan? Nah, Tuhan taruh kalian, callingnya adalah seorang penyembah, Hmm. posisinya di worship leader. Oke. Hmm. Saya callingnya adalah menyampaikan firman Tuhan, posisi saya adalah pendeta. Calling Nah, saya perhatikan orang-orang jiwa-jiwa, posisi saya ada di pendeta. hmm. Oke. Nah, tinggal posisinya yang berbeda-beda. Ya, itu. Teman-teman good news, kalau sekarang ini kalian kalian ada di sekolahan, sedang bekerja. Nah, kerjakan callingnya Tuhan di situ, di posisi kalian sebagai pelajar di Hmm. sekolah, di tempat kerja, Iya. di rumah Tuhan, Nah, Oke. di keluarga bareng sama papa mama, kerjakan itu, layani Tuhan di situ. hmm. Nah itu Pester, Gitu. follow up questionnya nih, ada pertanyaan berikutnya nih, yang Hmm. nyambung ke situ juga tadi yang habis disampaikan. Hmm. Nah, terkadang kan lingkungan sekolah atau kampus ini kan nggak mendukung iman kita. Tadi terus Kodika kan ngomong kalau kita tuh juga harus menjalankan callingnya Tuhan di sekolah, di kampus, di keluarga, di tempat kerja. Nah, gimana caranya tetap berdiri teguh tanpa kelihatan sok rohani, tetap bisa jadi terang di tempat kita ada tanpa harus ngomongin Tuhan terus, tapi tetap impactful. Nah, ini Nah, oke. silakan. Matius 5 ayat 16 ya. Ini Hmm, buka Alkitab lagi boleh ya? boleh dong, Biar harus. lebih jelas. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, betul? Betul. Nah,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nah, yang pertama adalah demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terang bercahaya di depan orang itu bukan untuk mengubah seseorang, Hmm. tapi terang itu ada memperjelas siapa itu orang. Contoh kalian punya kamar gelap kan? Iya. Nah, kamar kalian gelap, kamar kalian berantakan. Kalian nggak tahu kalau kamar itu berantakan, betul kan? Oh. Ya. Bener kan? Kalian nggak tahu, oh, ini kan gelap, berantakan. Mana berantakan? Mau ini kamarnya nggak berantakan, rapi gitu kan? Mana tunjukin, lihatin. Ya nggak kelihatan, Iya, betul. berantakan. Betul? Tapi Betul. tiba-tiba kalian nyalain lampu. Ceplak. Kalian kaget, ih iya, ternyata berantakan ya. Nah, terang itu ada untuk memperjelas, bukan mengubah. Contoh Hmm. lagi, contoh. Kalian bangun tidur, Hmm. bener kan? Kalian kalau tidur sebenarnya lampu mati gitu kan? Terus Hmm. kalian nyalain lampu, ceplak. Terus kalian mengaca. Terus tiba-tiba saya ketika gelap, wajah saya jelek, terus tiba-tiba terang, wajah saya berubah seperti Boy William gitu. Enggak kan? Enggak. Enggak. Terang itu memperjelas. Ah. Nah, ya ini kalau ngomong terang tentang terang Kristus akan panjang. Kristus itu tidak mengubah identitas kita. Tapi Hmm. Kristus datang, dia sebagai terang dunia. Dia memperjelas identitas kita bahwa kita ini anak Allah. Hmm. Wow. Awalnya kan kita ini anak Allah. Karena Oh. dosa, jatuh dalam dosa, kita jadi musuhnya Allah. Hmm. Nah, kembali lagi ke calling ya, ke ini ya. Demikianlah Hmm. hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah, terang kita bercahaya di depan orang itu bukan untuk mengubah seseorang. Jadi kita kan jelas di sini karena terus ini yang saya paling terus bagaimana caranya? Kan lingkungan tidak mendukung, lingkungan amburadul, kita harus ngelakuin apa biar gak kelihatan sok rohani, bener kan? Iya, betul. Nah, saya suka ini supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tahu nggak kata melihat perbuatanmu yang baik? Orang sering ngertinya kan cuma perbuatan baik kan. Ini kamu Hmm. aku traktir makan bakso, aku jajanin gitu dan sebagainya kan. Hmm. Hmm. Ya. Perbuatan baik kan. Ini kamu bawa buku banyak aku bantu dengan perbuatan baik. Setuju? Ya, betul, betul, Setuju. setuju. Saya setuju. Tapi kalau kita ulik kata perbuatan baik, kata baik ini sebenarnya lebih lebih kuatnya itu adalah excellent. Wow. Nah, Oke. Perbuatan baik, Tin. Ini lebih lebih dalam lagi. Tadi dibahas tentang excellent. Excellent. Excellent bukan ya? oke. Bukan yang Kita excellent secara kembali lagi. spiritual, bukan. Oh, nah, ini lanjut, Nah, lanjut. jadi seperti ini. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang excellent dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi gini, kita nggak perlu kita sok rohani, ya kan? Nggak perlu kita ngomongin, oh, bertobatlah zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin iya Yohanes Pembaptis kan. Tapi kalau Iya. sekarang, oh kamu ngelakuin itu sok rohani dan sebagainya. Hmm. Nah, teman-teman anak-anak muda, cuman cukup apa yang kita kerjakan, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kerjakan dengan excellent, di atas rata-rata, dengan Wow. kesungguhan hati. Sehingga orang melihat apa yang kita kerjakan dengan kesungguhan hati di atas rata-rata, mereka akan melihat Bapa di surga. Karena apa? Karena mereka melihat apa yang kita kerjakan excellent, mereka melihat, ih, orang ini apa yang dilakukan excellent. Orang ini, orang lain nggak mau ngerjain, tapi dia mau ngerjain. Iya. Eh, orang ini ternyata ketika di sekolahan, dia belajar dengan excellent. Ya. Di pekerjaan, tanpa ada pimpinan, dia kerja dengan excellent. Hmm. Tanpa disuruh pimpinan, dia kerjain dengan excellent. Sehingga orang-orang di sekitarnya akan
Dan orang-orang di sekitarnya akan tanya, kok kamu bisa seperti ini karena apa? Kamu ditindas, kamu difitnah, kamu dibenci, kamu disudutkan, tapi kok kamu masih tetap kerjanya yang excellent karena apa? Nah, baru kita ngomong, karena Bapakku yang di surga itu juga excellent. Hmm. Tuhan itu juga excellent. Ya, Nah, makanya ini berkata, dan memuliakan Bapamu yang di surga. hmm. Nah, intinya adalah, jadi teman-teman seperti ini, kerjakan yang terbaik apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Wow, yes. Nah, itu aja untuk kita hidupi panggilan kita, kerjakan yang terbaik yang Tuhan percayakan sekarang. Nah, Hmm. kalau kita nggak tahu panggilan kita sekarang apa, betul kan? Aku nggak tahu nih, bingung nih. Calling Tuhan sekarang buat aku apa? Posisinya apa? Fokuslah ke Tuhan dan kerjakan dengan terbaik, dengan excellent, dengan kesungguhan hati, apa yang Tuhan percayakan sekarang. Ya, Itu ya. aja. Dimanapun kita ditempatkan ya, ya di Yes, sekolah, ya di kampus, Terus ya di tempat tempat kerja. kerja gitu kan, Ya, dimanapun deh pokoknya, ya, di pelayanan juga gitu kan, ya. yes, menunjukkan di bahwa pelayanan gereja juga, di rumah juga, Ah, nah tuh di itu dia. keluarga tuh juga ya kan. keluarga. Tapi kalau misalnya nih Pastor kita kan udah kayak berusaha, kita berusaha untuk melakukan apa yang mungkin sudah dipanggil nih sama Tuhan, Iya, mungkin sesuai sama menjalankan menjalankan panggilan panggilan Tuhan. Nah, itu Tuhan. maksudku kayak gitu. Tapi kan kadang namanya juga manusia ya Pastor ya. Kadang kita eh Gagal gitu gagal untuk menjaga menjaga integritasnya. Kayak tuh gitu kayak hal-hal sepele kayak bukan sepele sih sebenarnya nyontek lah, yang mungkin ikut siswa ya, heeh, nyontek misalnya, nyontek kayak gitu. yang mahasiswa nih Nyontek gosip, juga. gosip Gosip ya kayak gitu kan, terus kayak yang pekerja malas nih, kerja kayak gitu-gitu nah. atau kayak pernah melakukan kesalahan yang cukup fatal di lingkungan kerja, apa Tuhan tuh masih bisa pakai kita di tempat itu gitu Hmm. Pastor. Ya, yang saya percaya adalah Tuhan bisa pakai kita. Yang terpenting kita kembali ke jalurnya Tuhan lagi. Kita Oke. bisa kayak tadi hal-hal yang kalau kita terus di tempat ini sekolah nyontek terus dan sebagainya. Ya, kita kembali ke excellent itu lagi. Hmm. Ya, Bisa. ya, ya. Jadi kembali ke kualitas excellent itu lagi. Jadi pertanyaannya apakah Tuhan bisa? Bisa. Tapi Hmm. pertanyaannya sebenarnya bukan masalah Tuhan bisa enggak. Pertanyaannya adalah kita mau enggak? Wow. Itu dia. Kita mampu enggak? Tuhan yang mampukan. Pertanyaan kita mau enggak? Iya, Itu. iya, betul. Kalau kita mau, Tuhan mampukan untuk kita be excellent itu lagi tuh. Melakukan perbuatan yang baik, Hmm. perbuatan excellent itu. Nah, kita Ya. kembali ke sana. Kita akan tahu pasti bahwa ini kayaknya nggak excellent deh. Aku ngelakuin ini kayaknya nggak baik deh. Nah, aku Hmm. ngelakuin ini kayaknya nggak nggak tepat sih. Hmm. Hmm. Nah, kita kembali lagi Ya, ke settingannya Tuhan. ya, ya, ya. Kembali Selama ke selama settingannya kita Tuhan. sadar ya, selama Ya, kita sadar dan Betul. mau mengakui kesalahan, mau belajar dari kesalahan, mau kembali ya, ke jalannya Nah itu Tuhan, itu yang sebenarnya dicari sama Tuhan gitu. Bukan bukan masalah bisa apa enggaknya, pasti hmm, bisa gitu kan. ya Tapi betul, willingness-nya kita gitu kan, ke mau kemauan ya mungkin kita pernah melakukan kesalahan yang kayak tadi ya, apa kayak nyontek lah, gosip nyontek lah, gitu. Atau malas kerja. yang kerja tuh bahkan nggak cuman kayak malas kerja gitu. Kadang ada yang lebih fatal lagi mungkin ngambil eh, duit lah atau Oh apalah ya gitu, gitu gitulah. korupsi lah atau apalah Ya gitu itu. kan. Nah, itu lebih parah. Tapi selama kita sadar, oh ternyata aku tuh kayak gini ya, Iya. aku tuh salah ini ya gitu. Mm-mm. Sadar, mengakui kesalahan dan bertanggung jawab sama apa Betul. yang sudah kita Mau perbuat, dibenahi, balik dibenahi. lagi jalannya. Nah, Nah itu baru. menurutku ya, semuanya tuh pasti jadi sebuah pembelajaran karena Ya, dan yes, tiap kita belajar, mengakui kesalahan, belajar untuk bertanggung jawab sama kesalahannya kita,
itu tuh jadi poin plusnya kita di mata orang-orang yang memandang kita bahkan. Keren. Tuh, Betul, maksudnya betul, betul. maksudnya jadi gini, misal kita nyontek gitu kan. Seorang siswa nyontek gitu kan. Iya. Terus secara nggak langsung dia tuh merasa bersalah gitu, merasa bersalah atau susah ya kalau siswa ya. Mungkin aku aja deh, amit-amit aku sampai melakukan kesalahan yang fatal di pekerjaanku gitu kan. Nah, apa? Oke, oke, oke. Langsung diduding. Kok langsung diduding? Gua aku tahu pekerjaanmu. Yesus. Oke. Nah, melakukan kesalahan yang fatal di pekerjaanku. Tapi aku sadar nih, aku mulai menyadari dan mau bertanggung jawab. Akhirnya aku jujur sama pimpinanku gitu kan. Pak, ternyata kayak gini, Om, ternyata kayak gini. Aku gini, 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 gini. Nah, itu tuh sebuah poin plus loh bahwa kita tuh sudah mau mengakui kesalahan, mau belajar, mau Tanggung jawab. bertanggung jawab. Nah, itu tuh jadi poin plusnya kita gitu. Nggak apa-apa kok kalau misal kita yang namanya kesalahan ya, pasti juga ada resikonya yang harus kita tanggung. Iya sih, betul. Dan kita harus bertanggung jawab sama perbuatan kita gitu kan. Setiap perbuatan tuh pasti ada konsekuensinya gitu kan. Nah, tinggal gimana kita mengambil action dari situnya, beresponnya seperti apa gitu kan. Kalau bisa pasti bisa Tuhan balikin ke apa ya, tracknya Tuhan lah gitu pasti bisa gitu loh. Walaupun kita yang kayak apa sih namanya kayak kekeh banget gitu, mau nggak mau pasti Tuhan akan bisa balikin kita ke tracknya Tuhan gitu kan. Tapi ya itu kita mau apa enggak Betul. gitu. Baik lagi ke diri kita sendiri juga ya, kayak kita mau benerin lagi atau enggak, bertanggung jawab Ya. atau enggak, mengakui kesalahannya tuh hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan semua orang tapi tidak semua orang mau ya. Betul, betul, betul. Tuh. Bukan, Oke. bukan begitu, Pastor? Kodika? Ya, asalkan kita mau untuk berubah, kita mau untuk memperbaiki, kita kembali ke settingannya Tuhan, Nah, kembali lagi ke excelenitasnya Tuhan. wow, keren banget. Oke, next question ya. Mungkin 2 pertanyaan Yes. terakhir. Nah, bagaimana caranya kita bisa jadi pengaruh positif di lingkungan yang penuh tekanan dan godaan? Nah, ini kan dunia kan tidak semakin baik ya. Baik, betul. Dunia kan semakin tidak karuan, Semakin kriminal, semakin kalut. semakin jahat, Apalagi? semakin iblis, semakin Ya udah. Kenapa kamu kok mencurahkan segala Oke, isi maaf, hatimu? maaf, maaf. Oke. Jangan sambil melihat ke aku atau ke teman sebelah loh. Oh, jelas itu. Nggak ada. Jelas. Iblis ke aku. Lucifer, Wes, nggak ada ya, wes. nggak boleh itu, nggak boleh, nggak Nggak ada, ada. nggak ada. Silakan, Oke. Pastor. Oke. Semakin memang Alkitab kan juga berkata bahwa semakin hari itu kan semakin jahat. Ya kan, kita tetap bersinar dan sebagainya. Kalau saya kasih saran ke teman-teman Good News adalah tetap kerjakan dengan excellent apa yang Tuhan percayakan pada kita. Tetap kerjakan apa yang Tuhan percayakan sama kita. Kalau sekarang kita sedang sekolah, entah di sekolah dimanapun, kerjakan yang terbaik. Kita bekerja apapun, kerjakan yang terbaik. Penyiar radio jadi penyiar radio yang terbaik. Amin. Jadi Amin. pendeta yang terbaik. Amin. Jadi WL yang terbaik. Amin. Nah, maksudnya bukan excellent itu bukan be the best ya, tapi do the best. Wow. Percayakan itu lakukan aja. Wow. Nanti percaya panggilan Tuhan, calling Tuhan akan menggiring kita ke tempat yang tepat. Yes. Amin. Amin. Masih yang nggak tahu Daud, dia jadi gembala 2-3 ekor kambing. Iya. Dia ngelakuin yang terbaik. Terus dia bawa rantangan makanan ke medan perang, ketemu Goliat, dia perang, dia menang melawan Goliat. Dia menjadi orang terkenal di Israel, dieluk-elukan, Daud berlaksa-laksa, jadi orang istana, menantu raja. Terus setelah itu siapa tahu, dan ternyata Daud dikejar-kejar raja, jadi diburu oleh Saul. Dia menjadi pemimpin ratusan pasukan, pemimpin
atas Yehuda, Raja Yehuda, dan yang terakhir dia menjadi raja atas Israel. Kuncinya cuma satu, dia melakukan yang terbaik dari awal. Ya. Nah, jadi teman-teman percayalah, kerjakan yang terbaik apa yang Tuhan percayakan sekarang. Yes. Di posisi apapun, di keadaan apapun, yuk lakukan yang terbaik. Wow. Excel itu. Wow. Yang buat aku kayak keren banget tuh tadi. Bukan be the best tapi do the Do the best. Kalau best. kamu do the best tuh bakal jadi yang terbaik kok. Gitu Wah, loh. betul. Kalau kamu do the best, you will be the best. Wes, Weh, itu. itu dia. Gitu. Jadi Mm-mm. ya itu memang sih, maksudnya setia dalam perkara kecil ya kan. Kamu dipercaya di sekolahmu jadi apa? Mungkin ketua OSIS kayak misalnya ya Mm. kan. Ya tetap lakukan dengan apa ya? Dengan hati yang apa ya? Maksudnya mengarah sama Tuhan gitu loh, fokusnya sama Tuhan gitu Sungguhan Iya, kan. hati. Ya, gitu kan. Dan bukan untuk apa ya, kesenangan pribadi, tapi semuanya tuh fokusnya buat Tuhan gitu. Aku melakukan jadi ketua OSIS juga buat Tuhan, aku di kampus jadi mahasiswa juga ya buat Tuhan gitu. Aku di pekerjaan juga buat Tuhan, menjaga integritasnya kita Yes. bahkan dikala orang-orang tuh lagi nggak merhatiin kita gitu. Itu Hmm. itu wah itu. ujian yang sangat-sangat eh, apa ya, ujian yang sangat-sangat luar biasa gitu buat aku pribadi sih sebenarnya, Ya, karena menjaga integritas kalau ada orang lain tuh gampang banget ya gitu kan, kamu betul. bakal menampilkan yang baik-baik gitu, tapi menjaga integritas di saat tidak ada orang yang mandang kamu lah, itu yang susah gitu. Betul, betul, betul. Betul, betul, itu Itu betul banget. Benar, benar, benar. jadi lakukan yang terbaik dimanapun kalian Heeh. ditempatkan ya itu. Ya, ya. Terus last question ya Pastor, Ya. sebelum ini kita closing statement ya, pesan semangat ya. Apa tandanya kita sedang berjalan dalam panggilan Tuhan meskipun belum melakukan hal yang besar? Hmm. Tandanya eh, kita melakukan, jadi begini, seringkali kita melihat hal yang besar baru kita melihat Tuhan bekerja, betul kan? Nah, itu betul. Setuju. Betul kan? Nah, Betul, betul, betul. padahal seperti ini teman-teman. Seringkali Tuhan memakai sesuatu yang remeh untuk menyatakan kemuliaannya. Hmm. Nah, fokus kita itu bukan pada hal yang besar, tapi fokus kita itu dengan apa yang Tuhan percayakan saja deh yang sekarang. Hmm. Kita bisa nanti ketika itu Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Saya paling suka itu ketika Musa bingung ketika dia ngomong sama bangsa Israel untuk mau pimpin bangsa Israel, bener kan? Iya, iya. Hmm. Pernah baca cerita itu, tahu cerita Ya. itu? Iya. Nanti kalau orang-orang Israel nggak percaya bagaimana? Kalau mereka nggak mau saya pimpin bagaimana? Padahal kan Hmm. callingnya Tuhan itu jelas itu kan. Iya, iya. Pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Hmm. Tapi Musa, ini gimana? Ini benar apa enggak? Dan sebagainya. Betul kan? Kabarnya seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, lalu Tuhan berkata seperti ini. Apa yang ada di tanganmu? Apa itu di tanganmu? Lalu jawab Musa, tongkat. Empat. Itu. Hmm. Lalu dengan tongkat itu, ketika tongkat itu dilepaskan akan menjadi ular. Ya, Betul kan? ya. Lalu dengan tongkat itu Musa mengangkat tongkat, laut terbelah. Betul? Iya. Mm-mm. Musa Musa memukulkan tongkat, keluar mata air. Hmm. Lalu ketika Musa berdoa dan mengangkat tangannya, tongkatnya itu, bangsa Israel menjadi lebih kuat. Nah, apa yang ada di tanganmu? Pertanyaan pertama Tuhan, tongkat. Hmm. Nah, seringkali yang kita kerjakan adalah jangan pernah meremehkan hal-hal kecil yang Tuhan percayakan. Yes.
kita kerjakan terus terbaik. Yang kembali lagi kerjakan terus terbaik, excellent itu. Kalau Tuhan percayakan pelayanan kalian, entah itu hanya MC, WL, cuman WL cadangan, cadangan aja, cadangan mati gitu kan. Atau kalian sebagai apapun, ketika Tuhan percayakan, kamu saatnya WL, kerjakan terbaik. Iya. Wow. Apa yang ada padamu, kerjakan itu yang terbaik. Hmm. Karena kembali lagi, seringkali Tuhan memakai sesuatu yang remeh untuk menyatakan kemuliaannya. Yang Iya. tidak kelihatan spektakuler. Yang tidak dilihat orang, ini hal yang besar. Tapi dengan kesungguhan hati, Tuhan melihat itu hal yang akan terjadi, hal yang besar. Nah, kerjakan aja yang terbaik. Itu. Kalau kita ragu-ragu, kerjakan aja terbaik. Kalau kita belum melihat, kerjakan aja yang terbaik. Kalau Yes. teman-teman merasa bahwa bekerja penghasilannya belum besar, kerjakan yang terbaik. Nanti ketika orang akan melihat bahwa orang ini tuh kayaknya layak dapat gaji besar, akan banyak tawaran pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Kerjakan yang terbaik. Amin. Yes. Belajar sesuatu di sini teman-teman. Wah, Amin. iya. Luar biasa. Amin. Sangat belajar. Ya. Banyak. Ini walaupun sering kali kita bahas, tapi selalu menjadi sebuah topik yang sebenarnya dalam ya. Mm-mm. Gitu. Living out faithfulness atau maksudnya living out iman kita di pekerjaan, di sekolah, di kampus, dimanapun kita berada itu sebenarnya salah satu hal yang menurutku benar-benar harus kita jaga secara uh, dengan benar lah gitu. Iman kita harus dijaga dengan benar karena ya itu yang tadi dibilang juga kan. Dunia itu tidak semakin baik gitu. Ya. Kalau kita ngikutin daging terus, kita ngikutin dunia terus, ya kita juga akan lama-lama akan menjauh dari Tuhan gitu. Sebenarnya yang dari tadi aku nangkap dari sini tuh selama kita dekat sama Tuhan, ini satu, kamu dekat sama Tuhan, kamu tuh akan tahu panggilanmu. Itu yang Yes. pertama, kamu akan menemukan panggilanmu. Kalau kamu dekat sama Tuhan, kamu akan tahu bagaimana cara kamu menjalankan panggilannya Tuhan. Ya. Gitu loh. Yes. Nah, dengan kamu dekat sama Tuhan, kamu akan berdampak ke banyak orang melalui panggilanmu ini yang Tuhan tetapkan ke kamu gitu kan. Gitu loh. Jadi ya yuk kita sama-sama belajar untuk mau dekat sama Tuhan, untuk mengerti isi hatinya Tuhan, tanya sama Tuhan panggilannya Tuhan dalam hidup kita tuh apa sih gitu. Tanya sama Tuhan bagaimana cara menjalankannya. Aku Ya. ini ada di sini Tuhan, kesulitanku ini seperti ini, curhat aja sama Tuhan gitu kan. Betul, 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 Gak betul, ada betul. salahnya kok gitu. Ya. Dan semakin kamu dekat, Tuhan akan semakin bukakan jalan buat kita gitu loh. Walaupun mungkin jalannya itu tidak sesuai sama apa yang kita inginkan Iya, ya. Itu nah sih yang itu cukup berat. Tapi apapun yang memang sudah diberikan sama Tuhan, jalanilah walaupun itu susah. Karena sesusah-susahnya Tuhan tetap tetap temani, Bu ya. nah Tuhan itu nggak mungkin menghilangkan kesusahannya, tapi betul. Tuhan temani teman-teman semuanya. Ya, Itu. itulah caranya kita menyalibkan daging kita, memikul salib kita gitu kan. Ya, tetap harus nurunin ego gitu walaupun ya itu tadi yang Hastin bilang kan, nggak semuanya tuh mungkin caranya tuh kita suka gitu. Ya, betul. Nggak semuanya tuh sesuai dengan passion kita kata Kodika tadi. Betul. Tapi ya itu, apakah perbuatannya kita ini memuliakan namanya Tuhan apa enggak? Balik lagi ke situ. Ya, betul. Seperti itu. Dari Kodika, closing statement singkat aja. Silakan. Jadi begini, tentang panggilan ya, boleh Ya. nggak saya berkata seperti ini? Boleh, boleh, boleh. Orang yang memiliki kesungguhan hati tidak sibuk beralasan, ia sibuk mencari jalan untuk menyelesaikan. Nah, kalau kita melakukan panggilan kita dengan kesungguhan hati, walaupun dalam keadaan apapun sulit terhimpit, kita belum melihat hal yang besar, terus kita kok tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya kan? Tetap kerjakan yang terbaik, excellent dengan kesungguhan hati.
Saya percaya kalau orang mengerjakan dengan kesungguhan hati panggilannya itu, orang itu nggak akan banyak alasan. Yes. Oh, ketika ketemu dengan jalan yang buntu, nah dia akan tetap sibuk mencari jalan untuk menyelesaikan. Ya. Kalau nggak ketemu jalan gimana? Kalau ini panggilannya ini menghimpit sekali keadaan nggak kelihatan dan sebagainya, kalau nggak ketemu jalan bagaimana? Pernyataan terakhir adalah carilah sang jalan. Hmm. Itu kembali ke sang pemanggil kita. Mantap. Oke? Wah. Wah. Ini quote, aku keinget satu quote. Do the best and let God do the rest. Wes. Wih, itu. Wah, keren banget. Closingan yang gua Iya, mantap, setir mantap. sih, mantap banget. Mantap ini. Thank you banget Kak Dika buat Thank sharing-sharingnya, you. God bless. ngobrol-ngobrolnya, buat waktunya. Ya. Semakin diberkati dimanapun Kak Dika berada, Berada. di pelayanannya, keluarganya, kesehatannya, Amin. semuanya deh, Semuanya. semua aspek diberkati. Semakin jadi berkat buat orang banyak juga. Amin. Terima Juga ya. kasih. Makin Terima semangat kasih Kak melayani Dika. Tuhan. Siap. God bless. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mendengar kita di DTS. Jangan lupa dengerin terus kita di hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore di DTS bersama aku Estin. Sama Farel, kami pamit. Bye. God bless you. God bless you. Thank you. Thank Ada you, Atin. Thank kalanya you, Farel. Thank you. dalam masa-masa banyak beban dan masalah. Gimana Pastor? Kak Dika? Ya. Thank you. Thank you. Aku Terima kasih. berdoa apa yang saya sampaikan tadi jadi jawaban buat teman-teman semua. Oh, pasti, amin. Kalian semangat terus, tetap layani Tuhan ya. Ya, siap. Semangat percayakan, taruh di mana, di Good News, di mana gereja kalian Petra, di kampus, di apapun semuanya kerjakan terbaik. Be excellent, do the best. Yes, thank you so much. Terima kasih Pastor Dika. Terus ya. Ini kita foto dulu, perlu. Boleh. Aduh, aku nggak bisa screenshot di sini. Kok bisa screenshot di sana nggak? Oh, pakai apa? Caranya Atau screenshot pakai HP? gimana? Pakai apa ya? Punya kalian aja ya, kayaknya lebih bagus. Boleh, boleh. Banget ya. Satu dua hati. Lagi satu dua hati. Oke. Oke, thank Tetap you. kerjakan terus apa yang Tuhan Yes. percayakan. Yes, amin. Baik, oke. Thank you. Oke, Thank thank you. you. Sampai bertemu lagi. Yes. Oke, bye-bye.